Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitus Salam beserta seluruh pengurus. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai, guru-guru kami yang hadir bersama kita Ustaz Ansori Nasution SAG dan Nadinda Ustaz Syahriman SPD. Ayah bunda orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, saudara-saudara sebaya, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita semua dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, saya minta maaf bila tak bisa maksimal menyampaikan tausiah kali ini. Sudah saya sampaikan kepada pengurus yang menghubungi saya bahwa hari ini dalam keadaan tidak sehat, Ibu dan Bapak. Baru tadi pagi saya belajar untuk sholat tegak karena 2 hari kemarin kelelahan. Jadi apa yang disampaikan ini mudah-mudahan Allah lah yang memaksimalkan masuk ke dalam hati Ibu dan Bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita kaji dahulu sedikit sejarah munculnya kalender Islam. Ketika Nabi SAW, Ibu dan Bapak, memimpin Islam, maka selama itu pula Ibu dan Bapak belum ada kalender Islam. Berganti kepemimpinan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selama itu pula kemudian juga belum ada kalender Islam. Lalu berganti pula kepemimpinan kaum muslimin kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan sudah 5 tahun pula masa kepemimpinan Ibu dan Bapak yang berbahagia. Suatu kali Khalifah Umar, Ibu dan Bapak berkirim surat kepada seluruh gubernur kaum muslimin. Saya kebetulan di S2 itu, Ibu dan Bapak, berkesempatan dulu membahas tentang berapa luas wilayah kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka paling tidak Ibu dan Bapak yang berbahagia, dari yang kita catat, kalau kita jadikan itu seperti saat ini, maka dia paling tidak menyentuh di angka 26 negara. Ibu dan Bapak yang berbahagia, Bapak Ibu bisa bayangkan, dari Mekah ke Madinah saja, dahulu kendaraan yang paling canggih namanya onta mengantarkan sesuatu dari Mekah ke Madinah itu menghabiskan waktu 7 hari 7 malam. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dari Mekah ke Madinah 7 hari 7 malam, kalau kita belok kiri sedikit, maka ketemulah 395 kilo kemudian sebuah negeri bernama Madain Soleh. Dari Madain Soleh masuk ke dalam 500 km lagi, berjumpa negeri bernama Tabuk. Tabuk ini tempat perang, sekarang tempat turunnya salju. 500 kilo kemudian berjumpalah Ibu dan Bapak dengan Palestina. Kalau kita tempuh dari Mekah ke Madinah, lalu ke Madain Soleh, lalu ke Baitul Maqdis, lalu masuk ke Palestina, dulu Ibu dan Bapak menghabiskan waktu perjalanan onta selama 2 bulan perjalanan. Jadi kalau ke Palestina saja butuh waktu 2 bulan perjalanan, Bapak Ibu bisa bayangkankah kalau perjalanan itu ke Maroko, ke Afrika secara umumnya, Ibu dan Bapak yang berbahagia, dan negeri-negeri muslim lainnya yang tidak tertutup kemungkinan berbulan-bulan, bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Suatu kali Ibu dan Bapak yang berbahagia, Khalifah
Khalifah Umar membuat sebuah surat perintah. Surat perintah ini disampaikan kepada seluruh gubernur. Salah satu yang membaca surat perintah itu adalah Gubernur Basrah, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika dia tengok surat ini, ibu dan bapak, harinya jelas, tanggalnya jelas, bulannya jelas, yang membuat surat jelas, yang menandatangani jelas, isi surat jelas, isi perintah jelas. Yang tak jelas adalah tahunnya tak jelas. Kapan sebetulnya perintah ini mesti dieksekusi? Karena waktu surat datang, antara satu wilayah dengan wilayah berbeda itu bisa berjalannya cukup jauh, ibu dan bapak rahimahumullah. Maka Abu Musa al-Ash'ari berpikir ini mesti ada ide baru. Maka ide ini pun disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Singkat cerita ibu dan bapak, ketika ini disampaikan kepada Khalifah Umar, begitulah lapangnya hati Sayyidina Umar. Orang yang syaitan saja, yang iblis saja takut berjumpa dengan dia, tapi masih mau mendengar pendapat orang lain. Banyak pula pemimpin hari ini, kalau sudah diberikan pendapat oleh anak buahnya, anak buah dia itu dianggapnya musuh ibu dan bapak yang baik. Ini ada pula pemimpin macam ini. Ibu dan bapak yang berbahagia. Maka kemudian dikumpulkanlah oleh Khalifah Umar Majelis Syura. Dulu yang merapatkan sesuatu yang penting itu tak sebanyak anggota DPR RI, ibu dan bapak rahimahumullah. Yang merapatkan itu tak banyak orangnya. Nama orang yang merapatkan itu Majelis Syura, majelis tempat bermusyawarah. Ibu dan bapak, orang yang boleh bermusyawarah itu cakap otaknya, cakap lisannya, cakap hatinya. Itu orang yang dahulu boleh bermusyawarah. Di antara grup-grup dan orang-orang yang boleh ikut Majelis Syura itu terdapat di dalamnya Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibu dan bapak ayah bunda rahimahumullah. Maka dimulailah rapat. Sedikit saja pertanyaan Sayyidina Umar. Kita mulai membentuk kalender Islam. Pertanyaannya adalah dari mana kalender Islam ini kita awali? Maka muncul 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ibu dan bapak rahimahumullah, wal khalifah. Bagaimana kalau kita mulai kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad lahir? Rupanya pendapat ini tak disetujui. Kenapa pendapat ini tak disetujui? Ada yang mengatakan, Tuan Khalifah, kalaulah kita mulai kalender Islam dari sejak Nabi Muhammad lahir, bukankah sejak Nabi Muhammad lahir yang menyembah patung tetap menyembah patung, berhala tetap paling tidak 365 di samping Ka'bah, orang melakukan sa'i tetap tidak berpakaian? Apakah ini dijadikan momen untuk sebuah kebangkitan kaum muslimin ditandai dengan lahirnya kalender Islam? Tentu tak bisa, Tuan Khalifah. Jadi tak bisa. Kami tak sepadan. Nah, tak sependapat. Pendapat yang pertama pun gugurlah sudah. Lalu ada pendapat yang kedua yang berbapa rahimahullah. Tuan Khalifah, bagaimana kalau yang macam mana? Kita mulai kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad menerima wahyu atau sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pendapat ini pun rupanya tak disetujui. Kenapa tak disetujui pendapat yang lumayan cerdas dan bernas ini? Rupanya ibu dan bapak yang berbahagia, pertimbangannya sederhana betul. Apa pertimbangannya? Tuan Khalifah, Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40. 13 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. 10 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah di kota Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Yang masuk Islam itu hanya sebanyak 70 orang. Ini bukan pencapaian yang bombastis. Berarti yang masuk Islam per tahun hanya 6 orang. Kalau yang masuk Islam setahun hanya 6 orang, berarti yang masuk Islam selama Nabi Muhammad berdakwah bersyiar kebaikan dan Islam itu di kota Mekah, sekali masuk Islam dalam 2 bulan. Ini kan bukan pencapaian yang luar biasa. Maka tidak bisa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu menjadi momen untuk membuat kalender Islam. Lalu ibu dan bapak rahimahullah, ada pendapat yang
Bagaimana kalau kita awali kalender Islam ini Tuan Khalifah semenjak Nabi Muhammad wafat? Rupanya pendapat ini yang paling ditentang keras. Oh, tak bisa. Dari mana tak bisanya? Tak bisanya dikarenakan sejak Nabi Muhammad wafat terjadi banyak hal yang justru tak terjadi sejak Nabi Muhammad itu lahir, bahkan sampai Nabi Muhammad menjelang wafat. Apa contohnya? Sudah berkumpul kaum Bani Ansor di Sakifah Bani Sa'idah untuk membahas apa? Membahas siapa khalifah pengganti Nabi tanpa harus persetujuan kaum Muhajirin. Sampai ibu dan bapak rahimahumullah, ini jarang diungkap dalam sejarah. Jenazah Nabi akan diurus, tidak jadi diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab karena harus berlari untuk menyelesaikan perkara Sakifah Bani Sa'idah. Kalau sempatlah ini tak diselesaikan ibu dan bapak, maka terjadi perang saudara antara kelompok Ansar dengan kelompok Muhajirin. Ini sangat dikhawatirkan. Maka akhirnya ini pun bisa diselesaikan ibu dan bapak yang berbahagia, walaupun akhirnya Nabi baru bisa kemudian dikebumikan pada hari Rabu. Ibu dan bapak yang berbahagia, ibu dan bapak yang terhormat. Maka kemudian selesailah masalah yang pertama. Ansar, Muhajirin, aman. Seluruhnya berbaikat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi datang masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini jauh lebih besar, lebih menakutkan. Dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Di mana-mana muncul 3 hal. Untuk menghadapi 3 hal ini dihadapi dengan riddah, perang melawan kemurtadan. Siapa orang yang digolongkan murtad? 3 macam kelompok. Pertama, ibu dan bapak rahimahullah, orang yang terang-terangan memang mengaku murtad. Orang-orang yang mengaku murtad wajib diperangi. Seluruh kaum muslimin setuju. Kelompok yang kedua, ini lebih berat, ibu dan bapak rahimahullah. Apa itu? Memerangi nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikut nabi palsu. Tak pernah ada nabi palsu di zaman Nabi, tapi terjadi nabi palsu setelah Nabi. Di antara nabi palsu yang paling banyak pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Saking banyaknya pengikut nabi palsu ini, ibu dan bapak, suatu kali Nabi waktu itu masih hidup. Nabi berkumpul dengan beberapa orang sahabat. Apa kata Nabi? Di antara kita yang berkumpul ini nanti terakhir itu hanya tinggal 2 orang. Dan di antara 2 orang itu kata Nabi, satunya orang yang nanti di hari kiamat itu gerahamnya kata Nabi lebih besar daripada Jabal Uhud. Nah, ibu dan bapak rahimahumullah, satu persatu wafat. Akhirnya Nabi pun wafat, tinggallah 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? Pertama ahli hadis, namanya adalah Abu Hurairah. Yang satu lagi adalah ahli Quran, seorang ahli tafsir, namanya adalah Ar-Rajal. Ibu dan bapak rahimahumullah, dia malam menangis Abu Hurairah, takut kalau dia salah satu orang yang dimaksudkan oleh Nabi yang gerahamnya nanti lebih besar daripada Jabal Uhud. Kapan terjawab ini ibu dan bapak rahimahumullah? Ketika dalam peristiwa dipimpinnya kaum muslimin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikumpulkanlah orang-orang terpilih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di dalamnya ada Abu Hurairah, termasuk di dalamnya ada Ar-Rajal, dan akhirnya siapa yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang dipilih adalah Ar-Rajal. Mengapa Ar-Rajal yang dipilih? Beliau ini ahli Quran. Yang kedua, orang yang berbahasanya sangat sistematis. Yang ketiga, beliau terkenal seorang yang ahli berdiplomasi. Maka beliau yang diutus oleh Khalifah Abu Bakar untuk menjumpai Musailamah Al-Kadzdzab, untuk meyakinkan Musailamah supaya tidak terjadi pertumpahan darah, Musailamah kembali kepada Islam, jangan mengaku diri sebagai nabi. Maka diutuslah orang terbaik. Apa yang terjadi ibu dan bapak rahimahumullah? Ketika menengok Musailamah Al-Kadzdzab dan pasukannya, seorang sahabat Nabi selevel Abu Jahal bergetar hebat jantung hatinya, rontok iman dan keislamannya, muncul kemurtadan pada dirinya, berbalik arah seorang ahli Quran menjadi orang yang memusuhi Al-Quran. Jadi kalau hari ini ada orang yang memahami Al-Quran, ada orang yang hafal Quran,
tapi perbuatannya tak mencontohkan dia memahami Quran, Bapak Ibu jangan terkejut, semenjak zaman dulu pun sudah ada orang macam itu. Ibu dan Bapak yang berbahagia, maka berpindahlah Ar-Rajal ini kepada kelompok Musailamah Al-Kadzdzab. Kalaulah begitu, Ibu dan Bapak bisa bayangkan kira-kira sebesar apa pasukan Musailamah Al-Kadzdzab hingga merontokkan iman dan Islam yang ada di dadanya Ar-Rajal itu. Ibu dan Bapak rahimahumullah, kapan itu terjadi? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah. Yang ketiga, muncul kelompok-kelompok sholat iya zakat tidak. Jadi sholat iya zakat tidak. Sayyidina Abu Bakar bersikukuh, siapapun yang tidak membayar zakat mesti diperangi. Salah satu yang menentang awalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Mengapa beliau tentang? Apakah engkau menyuruh kami membunuh orang sholat dikarenakan mereka tidak membayar zakat? Ini kalau sempat dipraktekkan bukan baru pakai tua. Banyak pekerjaannya juga. Karena Pekanbaru ini Bunda Bapak salah satu daerah paling potensial zakatnya dan termasuk daerah paling sedikit jumlah zakat. Tahukah Ibu dan Bapak, Pekanbaru ini mestinya menjadi daerah percontohan zakat, tapi sampai hari ini jangankan menjadi daerah percontohan zakat, di Riau saja pun Pekanbaru tak berkuku zakat. Jangankan menjadi percontohan zakat semata. Jadi awalnya sekali lagi Bapak Ibu, Pekanbaru ini adalah wilayah percontohan zakatnya Sumatera. Hasilnya Pekanbaru jangankan menjadi percontohan zakat Sumatera, Pekanbaru pun tak berdaya, di nomor urut 3 pun tak masuk di Provinsi Riau dalam urusan zakat. Kita ini masih kalah jauh sekali oleh siapa? Kita ini masih kalah jauh oleh Kampar. Kampar pun kita ada. Entahlah kalau habis pengajian ini Bunda Bapak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia. Tapi kemudian ketiga-tiga peristiwa yang terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa maknanya? Wafatnya Nabi justru terjadi kemunduran dalam Islam. Tidak mungkin sesuatu yang dengan wafatnya Nabi terjadi kemunduran ini dijadikan sebagai monumen untuk mengawali sebuah kebangkitan. Maka tidak mungkin wafatnya Nabi dijadikan sebagai asbab melahirkan kalian. Lalu apa? Maka di saat itu terjadilah buntu Ibu dan Bapak rahimahumullah. Ada sebahagian ahli sejarah mengatakan yang berpendapat itu Sayyidina Umar secara langsung. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali yang berpendapat. Apa kata beliau? Ibu dan Bapak yang berbahagia, al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrahlah yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Mari kita tengok Ibu dan Bapak di mana letak beda yang hak dan batil itu ketika terjadi itu. Cobalah Ibu dan Bapak renungkan, orang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau hidup sebatang kara lalu mau diajak Nabi hijrah ke kota Madinah, itu Pak aman perkara. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu punya istri, beliau punya anak, beliau punya cucu, beliau punya keluarga, beliau punya tanah, beliau punya kurma, beliau itu punya binatang ternak yang sangat banyak. Seluruhnya Ibu dan Bapak beliau tinggalkan demi ikut mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu tidak mudah Ibu dan Bapak. Pak Ketua di dunia politik pasti sudah merasakan betul asam garam kehidupan. Kalau nak tahu siapa kawan, maka hitunglah di saat terpuruk. Kalau Bapak Ibu nak tahu berapa jumlah sana, hitunglah di saat kita
kita hampir tenggelam. Kalau kita hampir terpuruk, kalau kita hampir tenggelam, maka sahabat bisa dihitung dengan jari, yang mengaku sana bisa dihitung juga dengan jari. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan niat hijrah itu kepada Abu Bakar, rupanya Abu Bakar sudah menyiapkan montanya. Beliau sudah prediksi suatu saat Nabi Muhammad pasti akan berhijrah. Dia tawarkan montanya kepada Nabi. Subhanallah, luar biasa yang berbapak yang berbahagia. Belum lagi Nabi berhijrah, persiapan hijrah Nabi pun sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Walaupun Nabi tidak ingin mengambil itu secara gratis, karena kata Nabi apa? Aku juga ingin ikut membiayai perjuangan ini. Maka Nabi langsung memberi 2 ekor unta jantan pilihannya Abu Bakar Siddiq. Begitu perjuangan ibu dan bapak ilmu. Jadi kalau ada orang hari ini masalah-masalah sedikit, mundur dari ketua pengurus masjid, mundur dari ketua majelis taklim, mundur dari ketua sosial, itu cemen betul. Kalau bahasa kira lemah namanya. Dia tengok macam mana sahabat Nabi untuk ibu dan bapak yang berbahagia. Makanya kepada pengurus-pengurus masjid selalu saya ingatkan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan amanah di tengah-tengah masyarakat selalu saya ingatkan, menjadi pengurus-pengurus di bidang dakwah, di bidang sosial, di bidang masyarakat ini, muka itu mesti nak tebal sikit, telinga itu mesti nak tebal sikit. Kalau muka tipis, telinga tipis, tak usah namanya pengurus-pengurus. Pengurus itu pejuang. Paling tidak contohnya saja sudah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia tak akan mampu semacam Abu Bakar As-Siddiq, paling tidak 100 kali di bawah Abu Bakar As-Siddiq jadilah. Tidak juga bisa 1000 kali di bawah Abu Bakar As-Siddiq jadilah. Tapi kalau hanya kena sindir sedikit, kena tuduh sedikit, cak mundur, itu bukan pemimpin. Jadi pemimpin ini udah bapak rahimahullah, telinganya memang harus tebal. Ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi menengok Abu Bakar As-Siddiq saja, ibu dan bapak, kita sudah bisa menengok betapa luar biasanya pembeda antara hak dan batin ketika terjadi hijrah. Yang cinta dengan harta tinggal di Mekah, yang mau memperjuangkan iman dan Islam berangkat ke Madinah, yang cinta kepada anak dan keturunan tinggal di Mekah, yang mau memperjuangkan kemajuan Islam pindah ke Madinah. Maka hak dan batin terbedakan dengan peristiwa hijrah. Maka diambillah peristiwa hijrah menjadi penamaan kalender. Nama peristiwanya adalah hijrah, nama kalendernya adalah Hijriyah 1. Yang kedua, ini agak lompat-lompat nih pada keluarga Ustaz, mohon maaf. Saya kalau berceramah di depan Ustaz Ansori, Ustaz Syahri, ini memang hilang bahan itu. Itu yang satu Ustaz senior, yang satu narasumber di IPI. Saya memang ketua umum IPI, tapi narasumber kegiatannya Ustaz Syahri malah itu masalah. Duduknya samping saya bersama. Tapi sifat ilmu ini kan saling nasihat menasihati. Jadi saya bukan senang bersilat di depan guru-guru saya, tidak. Saya hanya saling memberikan nasihat. Mudah-mudahan ada nasihat yang bisa kita saling berbagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang bunda guru-guru kami, ibu dan bapak rahimahumullah. Jangan ibu dan bapak kalau sudah berbuat baik lalu mengira semua orang senang. Kenapa demikian Pak Ustaz? Ada orang paling baik di dunia ini, dialah yang paling baik. Saking baiknya beliau, gelarnya saja Sayyidul Mursalin, Asyraful Anbiya. Beliau adalah penghulunya para rasul, nabi yang paling mulia. Nabi Musa saja menangis kepada Allah minta menjadi sebagai umatnya. Nabi Ibrahim rindu kehadiran dirinya. Nabi Adam di langit pertama sudah menyambut kehadiran dirinya. Coba ibu dan bapak
bapak bayangkan seberapa mulia dirinya. Malaikat dan roh para nabi bermakmum sholat di belakang dirinya. Begitulah mulia dirinya. Dirinya dikatakan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan terbaik. Tidak ada lagi suri tauladan yang baik selain keteladanan pada dirinya. Ibu dan bapak rahimahumullah. Rupanya hari Kamis tanggal 27 Syawal, di saat beliau sedang beristirahat dalam rumahnya di tempat yang lain namanya Darun Nadwah, sedang rapat seorang pemuka kafir Quraisy bernama Abu Jahal bersama 14 orang kepala suku ditambah dengan seorang tamu tak diundang bernama Abu Junaid. Apa hasil sidang orang ber-16 orang ini? Hasil sidangnya adalah bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ibu dan bapak mengira kalau ibu dan bapak sudah baik lalu semua orang senang. Tidak. Ada Nabi Adam, lebih dulu ada iblis. Ada Nabi Musa, lebih dulu ada Fir'aun. Ada Nabi Muhammad, lebih duluan hidup Abu Jahal. Jadi lebih dulu datang yang jahat dibandingkan yang baik. Bagaimana kita ini berharap semua orang suka? Tidak bisa. Yang pertama kali menantang Nabi Ibrahim sebelum ditantang oleh Namrud, itu justru ditantang oleh Azar. Azar itu ayah yang mengasuh dia. Ingat Bapak Ibu ya, Azar bukan Azhar. Berbeda. Siapa orang yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad SAW? Justru orang yang senang ketika beliau dilahirkan. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan senang. Dia tak senang ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Jadi jangan dikira kalau kita sudah lurus semua orang suka. Maka siapa yang berbuat baik agar orang senang, maka siapkanlah hati bapak untuk kecewa. Semakin luas harapan ibu dan bapak, semakin berbuat baik bapak ibu akan semakin senanglah hati orang banyak, maka lapang-lapangkan lagi hati untuk menerima kekecewaan. Jangankan orang, bapak berbuat baik, apakah lalu bini bapak senang semua? Belum tentu. Makanya Pak, tak selamanya baik dan buruk itu mesti ditanya. Contoh seorang suami bertanya kepada istrinya, karena dia sudah mulai hijrah, dengan ceramah malam itu mulai beberapa hari itu mulailah dia sholat, mulailah dia mengaji, ikut pula dia puasa sunat Senin dan Kamis, dan mulai senang hati istrinya, karena istrinya orang pengajian. Suatu kali ditanya kepada istrinya, "Dek, apa bang? Boleh nggak abang tanya? Apa tuh bang? Selama beberapa bulan terakhir ini, sebulan ini paling tidak sudah banyak tak kemajuan?" "Oh banyak bang, alhamdulillah. Dulu abang payah disuruh sholat, sekarang sudah sholat. Sudahlah sholat ke masjid Baitus Salam pula, berjamaah pula. Sudah itu dulu abang tak bisa diajak puasa sunat. Kata abang daripada puasa biarlah abang bersedekah saja. Kemudian abang dengan puasa. Kalau puasa abang melawan betul sama abang. Kini tak disuruh pun abang nak puasa sunat Senin Kamis. Alhamdulillah banyak kemajuan abang." Terus dek, macam mana lagi dek? Dulu abang suka kasar, sekarang abang jarang marah. Alhamdulillah. Itu macam mana lagi dek? Banyak lagi perubahan abang. Abang dulu tak pernah ada tengok bertahajud. Sekarang abang paling tidak sekali 2 malam bertahajud. Senang hati ya dek. Jadi ada tak kekurangan abang nampak lagi dek? Kalau itu kan tak boleh dikaji bang. Sampaikan dek, abang tak akan marah. Adik pancingnya juga istri itu menyampaikan. Sampaikan dek. Nanti abang tersinggung. Enggak, kan tak nampak abang berubah katanya. Dan mungkin abang marah. Dosa abang nanti abang tak enak hati. Sampaikanlah, abang kan mau mengintrospeksi diri. Akhirnya tersampaikan juga oleh istri. Betul abang tak marah. Tak mungkin abang marah. Abang ini sudah belajar hijrah. Akhirnya disampaikan
kalau menengok sholat abang nggak bangga, puasa abang nggak bangga, tutur kata abang nggak bangga. Dulu carut mencarut, sekarang abang zikir ke zikir. Dulu abang kasar, sekarang abang suka senyum. Cuman cek karya abang. Apa tuh Pak? Apa tuh deh? Piki pelaju memang sarifah. Piki melaju. Idza tamma syai'an badana yanqusuhu. Apabila sempurna sesuatu yang nampak buruk. Makanya kenapa orang kalau selalu berkata, ibu dan bapak siap untuk Ustaz saya selain itu sama dia. Cuman ada chip mereka kurang satu juga Ustaz. Selalu kurang satu yang kurang itu. Kenapa demikian? Manusia tak mampu menengok sesuatu itu sempurna semua, tak bisa. Maka dalam hidupnya ada saja yang kurang. Jadi kalau orang mencari sesuatu yang sempurna, siapa yang mencari sahabat sempurna sampai mati dia tak berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna sampai mati dia tak berbini. Siapa yang mencari laki sempurna sampai mati dia tak berlaki. Karena manusia tidak memiliki kesempurnaan. Kekurangan itulah kesempurnaan manusia. Karena ada kekurangan istri, itulah ladang amal kesempurnaan bagi istrinya. Kekurangan istri itulah ladang amal buat suaminya. Jadi kita ini memang saling tutup menutup kurang yang kurang itu, itulah ditutup dengan kelebihan pasangan. Makanya ibu dan bapak ada ibu mengatakan, "Ambo Ustaz panen Ustaz." Mengapa begitu? Ambo kan pacakap Ustaz, dapat dong laki pendiam. Saya katakan beruntunglah ibu dapat laki pendiam. Ibu kan pengece. Kosong pak ibu nam pengece, kau dapat laki pengece. Siapa yang mendapatkan daripada pengece di rumah? Tapi dia ibu pengece, itulah dapat lagi yang tak pengece. Jadi kalau ibu pengece ada mendangan. Kalau kau pengece, sibuk dengan dia. Ambo lo ya. Tunggu, sibuk. Jadi hidup ini justru beda itu menimbulkan keindahan. Ibu dan bapak rahimahullah, balik kita kepada yang lain. Jadi jangan dikira kalau kita berbuat baik semua orang suka. Maka berbuat baik itu mesti dipulangkan kepada Allah agar kita tak lelah berbuat baik. Bapak ibu dipuji, alhamdulillah. Bapak ibu disalahkan, memang bukan tujuan bapak ibu berbuat baik kata dia. Berbuat baik itu mesti lurus niatnya lillahi ta'ala. Maka kita takkan lelah berbuat. Yang ketiga, seiring berganti tahun ibu dan bapak, maka berarti apakah yang paling jauh? Yang paling jauh namanya masa lalu dan yang paling dekat namanya kematian. Aksiru dzikral maut. Berbanyaklah kalian kata Nabi mengingat mati. Kita disuruh banyak kalian mengingat mati kata Nabi. Mengapa? Fama min abdin aktsara dzikrahu illa ahyallahu qalbah wa hawwana alaihi maut. Tidak ada seorang pun hamba Allah bila ia banyak mengingat mati kecuali yang akan terjadi dua hal ibu dan bapak. Satu, ahyallahu qalbah, Allah akan hidupkan hatinya. Yang kedua, wa hawwana alaihi maut, Allah akan mudahkan ia saat-saat kematian. Mudah-mudahan kita ini salah satu orang yang insya Allah hatinya hidup, matinya mudah. Amin. Apa contohnya orang yang hatinya hidup menjelang kematian Ustaz? Ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tak sebutkan nama orangnya. Ada seorang Pak Haji saya jumpai sedang membangun menara masjid. Saya dapat kabar masjid itu yang membangun dia. Ketika beliau lagi menengok-nengok menara, saya jumpai, "Pak Haji sedang membangun menara, Pak Haji." Itu Pak Ustaz, Iko masih kurang. Iko dibutuhkan paling tidak Pak Ustaz 160 juta. Saya bilang, mengapa tak diminta saja kepada warga Pak Haji? Jangan Pak Ustaz, ini niat. Saya ingin masjid ini selesai, lalu menara ini pun selesai. Saya kira kalau masjid itu harganya di atas 2 miliar, tambah lagi menara, cukup sampai di situ saja. Beliau membangun rumah Allah. Lalu apa kata beliau? Tolong Pak Ustaz doanya Pak Ustaz. Doa apa Pak Haji? Ini tanah di samping masjid ini tanah orang Pak Ustaz. Tanah di belakang tanah itu baru tanah saya. Tolong doakan Pak Ustaz, orang yang punya tanah di samping masjid ini mau menjual tanahnya ke saya.
Gunanya Pak Haji, kalau dia jual tanahnya ke saya Ustaz, maka tanah samping ini akan saya wakafkan, digabung dengan tanah saya di belakang. Lapangnya saya bilang, lalu Pak Haji, insya Allah di atas dua tanah itu kita akan bangunkan MDA dan TPA. Dan insya Allah selagi saya hidup Pak Ustaz akan saya bangun pribadi. Masjidnya bangun pribadi, parking blok luarnya semuanya pribadi, menaranya pribadi, beli tanahnya pribadi, tanah dia juga milik pribadi, nanti MDA TPA nya dibangun pribadi. Lalu saya tanya, yang Pak Haji kejar apa? Ambo bola 63 Ustaz. Ambo bola 63. Dan ambo kini camek. Camek ambo Pak Haji. Ambo camek mati ambo nan dulu atau taubat nan dulu. Ambo camek Ustaz. Mati nan gantibo dulu atau menara atau selesai dulu. Mati gantibo dulu atau anak penentabali dulu. Nan berbahaya itu Ustaz. Menara harus selesai mati dan tibo. Kalau mati tibo Ustaz, menara pun tidak akan diselesaikan di orang lain. Paling-paling orang akan diselesaikan. Kalau anak ambo kan ditunggu alun tantu Ustaz. Ambo anak usodat saja laksana hati ambo Ustaz. Baharo ambo anak ko namo menjual sawit untuk membangun negara ko. Baharo ambo anak-anak itu nanti mau menjual bahagian untuk membagi tanah tu. Tak bisa Ustaz. Aku sudah berpacu Ustaz. Aku sudah berpacu untuk kematian aku. Entah mana dulu, matikah dulu atau amal ibadah yang sudah dipersiapkan. Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik persiapan tentu adalah bersiap dengan ketakwaan. Nikmat auni ala taqwallahi al-ghina, senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah itu ditolong oleh kekayaan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang hari ini ibu dan bapak yang berbahagia yang tidak mempersiapkan ini. Saya tergugah dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Asri Auzar di depan ibu dan bapak rahimakumullah. Sedekah, ya kan? Bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah ibu dan bapak, "Ayy sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah?" Kapan sedekah itu paling baik, paling tinggi, besar, paling bagus pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Anta sadaqah, bersedekahlah engkau, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat. Jadi kalau badan sakit Pak mudah bersedekah. Kalau berlebih makanan di rumah Bu, badan ibu sedang sakit, apa kata anak ibu? Ma, macam mana makanan ini Ma? Kasih orang. Ya. Tapi kalau badan sehat, berlebih makanan, Ma, macam mana makanan ini Ma? Masukkan kulkas. Nah, besok kan hari juga masih macam tak ada hari, jangan masukkan kulkas. Beda. Badan sehat, badan sakit itu berbeda mana sedekah. Selain sahihun, syahihun, kebutuhan sedang banyak. Kalau kebutuhan itu lapang, tidak banyak kebutuhan. Bapak sudah kok itu tidak payah. Alhamdulillah mobil sudah terbeli, rumah sudah ada, sawit sudah luas, bapak hobi sudah kok. Memang semestinya. Tapi anak ketek-ketek dan cik masuk SMP, cik masuk SMA, cik masuk perguruan tinggi, cik nak tes kedokteran dulu, aman lagi ke selesai dua saat itu pulau mencari dana di Betusan. Tak mudah. Syahihun, kebutuhan sedang banyak-banyak, takhsyal faqr, sedang takut-takutnya mengalami kefakiran. Kalau badan sehat itu Bapak, maka kebutuhan banyak. Kalau kebutuhan banyak, tiba-tiba jiwa takut mengalami kefakiran. Takut saya nak pulang.
yo kok cukup, yo kok bahagia, yo kok sampai, kalau tidak sampai, itulah isi kepala yang kita fokus syahwat. Kalau isi kepala sudah diisi oleh cinta syahwat, fokus dunia, cinta dunia, maka takut fakir, takut kurang, takut miskin. Buat tak boleh begitu. Tapi yang tumbuh itu ada harap nak kaya, harap berhasil, harap nak lebih, harap nak dapat, harap. Ikut kalau ikut aku, kalau ikut, pasti aku ikut. Asal itu cuma ajak yang bersaudara, itu rumit. Maka apakah menurut Bapak Ibu orang yang paling banyak berkorban ke orang kaya? Ada juga orang kaya tak berkorban. Di kampung dulu ayah Pak Haji, buya-buya, mak-mak kita yang jual pucuk ubi dulu. Pucuk ubi cuma dijualnya, ditambahnya dengan batang ubi 3 batang belakang rumah, ditambahnya dengan daun tapaleman, ditambahnya dengan daun pisang. Itu yang dijual di pasar Impres Bang Pinang. Tiap tahun Pak tak pernah lupa. Di Pekanbaru inilah kita menengok ada PNS tak berguna. Di Pekanbaru inilah kita menengok ada developer tak berguna. Di Pekanbaru inilah kita menengok dokter tak berguna. Ada polisi tak berkorban, ada tentara tak berkorban. Saya tak menyebut nama orang itu. Tapi tak percaya boleh dicek. Ceklah berapa banyak polisi tak berkorban, tentara tak berkorban, jaksa tak berkorban, hakim tak berkorban, pejabat tak berkorban, kasubag tak berkorban, ustaz ceramah 3 kali sehari tak berkorban. Mengapa mak-mak zaman dulu ini cuma jualan daun serai dan kunyit bisa berkorban tiap tahun? Maka kurban itu bukan tergantung mampu, bukan mampu menghidupkan mampu, tapi maulah yang menghidupkan mampu. Maka muncul peribahasa orang di mana ada kemauan, situ aja. Yang uniknya lagi adalah ada orang punya sawit 50 hektar. Bapak-bapak yang punya sawit 50 hektar saya minta maaf. Ini mencontohkannya kadang-kadang mencopot aja kan. Ada orang punya sawit 50 hektar. Berapa kurbannya? 2 juta 750 sawit 50 hektar. Ada nenek-nenek dapat duit 5 anaknya yang ngasih duit hanya bertiga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Asal tanya, aduh panambah pitikur panambah kok mengingin ke mengingin. Nah, tadi yang ngasih anak 1, 2, 3. Anak 1 ngasih 500, anak 2 ngasih 400, anak 3 ngasih 300, 5, 4, 3, 1.200.000. 1.200.000 penerimaan nenek itu tiap bulan ditahannya selera makan bakso, miso dan sate. Paling-paling dia dulunya lah yang salah sore itu bermama orang ya dulunya itu. Yang penting dia bisa menabung untuk berkurban. Saking kuatnya dia menabung, asal berlebih sedikit dimasukkan di balik bantal. Asal berlebih sedikit dimasukkan di balik bantal. Kadang terkumpul cuma 200.000 sebulan, kadang dapat 350.000 sebulan. Lagi cilok perlu dicuci. Namun masa berkurban di Baitul Salam ada berkurban juga. Bisa nenek itu berkurban padahal 2-3 kali pipi nenek itu kena cilok dicuci. Tak berhenti berkurban. Asal ibu cucu yang satu menunggu cucu yang lain. Tidak ada nih. Siapa mungkin tidak ada. Jadi daripada dia pusing-pusing, nanti mulai pulang lagi menabung. Bisa menabung dia tiap tahun untuk berkurban.
Orang sanggup beli Innova tapi tak mampu beriman. Hebat perbuatan manusia. Gaji 3 juta, kredit Avanza 4 juta lunas. Gaji 3 juta, kredit Avanza 4 juta lunas. Dari mana tiba bego kan gaji itu kan? Tapi berkorban tak mampu. Merokok 2 bungkus sehari, Pak. Saya tengok karena saya pernah mulai pasang baliho. Saya tengok baliho strategis itu merokok. Saya tengok harga 1 bungkus rokok 30.000, 32.000. Ada yang sampai 35.000. Kalau sebungkus rokok 35.000, 2 bungkus rokok 70.000. 70.000 kali 365 hari, maka angkanya 25.500.000 rupiah. Siapakah orang yang bisa mendaftar haji 1 porsi setiap tahun? Orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Merokok 2 bungkus sehari bisa untuk mendaftar haji 1 porsi setahun, bisa dia untuk membeli dan membakarnya. Sedangkan untuk berkurban tak mampu dia. Nak disuruhkan kemana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang sudah datang berkurban, bekerja pun tidak, membawa kaki pula-pula. Kadang-kadang membawa kita musik. Kalau yang bekerja tak apa-apa, dia tidak bekerja dan segala macam. Dia tak bekerja. Dan tak bekerja. Jadi muda bapak rahimahullah, kita ni mesti menduduk-dudukkan perkara macam ni. Hidup ni takkan lama ya muda bapak. Kita ni, saya hari ini Adinda Syarifah 44, ajaran ke-4 ini, dan mulai pula demam-demam. Kita ni ada saja yang pulang badannya. Kalau 45 saya sudah mendengar kata demam, apalagi 55 dan 5. Semakin banyak yang terasa muda bapak rahimahullah. Kita ini muda bapak, walaupun wajah boleh awet muda, namun umur pasti berapa. Jadi kalau ada orang menyatakan apa semakin berumur semakin muda bapak, kadang-kadang payah membedakan taman CME, taman pulang harum, payah membedakan dari muda bapak. Cuma di awal kau manusia biasa, sana mana hati awak dipuji pula. Kadang puji kau bapak ibu dah kasadonya membiak awak naik, kadang membiak awak jatuh. Manusia dihina apa bangkit, tapi kalau dipuji jalannya bangkit, jatuh deh. Makanya hati-hati memuji orang. Maka Nabi marah kalau terlebih-lebih dipuji. Maka ibu dan bapak rahimahullah, marilah kita mulai mempersiap-siapkan diri. Takkan lama kita. Untuk itu ibu dan bapak, di akhir kegiatan ini mari kita berdoa. Saya memang takkan lama. Ini bukan muhasabah sebenarnya. Mari kita tutup dengan bacaan-bacaan zikir sejenak, lalu kita berdoa. Karena juga saya harus mempersiapkan safety tenaga untuk esok hari. Ibu dan bapak, mohon maaf saya tak bisa terus berjualan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa dilakukan ini insya Allah bermanfaat. Amin ya Bapak. Mari kita sama-sama membacakan kalimat zikir dan mulai istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan surah Al-Fatihah ini pertama kali untuk kedua orang tua kita yang kita cintai.
Apakah mereka masih hidup ataupun sudah tiada, kita niatkan ibu bapak rahimahullah, andaikan mereka masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan tubuhnya, Allah berikan rezeki yang lancar kepada keduanya, Allah lapangkan akal pikiran dan hati nuraninya, Allah perkokoh iman dalam jiwanya. Andaikan Allah pendekkan usianya, Allah sempatkan membaca kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Andaikan mereka telah tiada ibu bapak rahimahullah, kita minta kepada Allah, Allah berikan kematian husnul khatimah, Allah lapangkan alam kuburnya, raudhah min riyadil jannah, dan insyaallah ditempatkan dalam keindahan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kita doakan istri kita atau suami kita, insya Allah menjadi pasangan hidup terbaik dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita mencintai orang yang sama berulang-ulang. Allah tengokkan baik mereka kepada kita. Allah tutupkan buruk mereka kepada kita, hingga kemudian tampak hanya kebaikan, hingga tumbuh cinta itu berulang-ulang. Kita minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dalam hidup dan kebanggaan jiwa, pemimpin besar buat orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir surah Bapak rahimahullah, kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita yang baik-baik Allah sampaikan di tahun yang baru ini. Bagi yang belum berhaji, insyaAllah Allah hajikan. Bagi yang belum pernah umrah, Allah umrahkan. Bagi yang berniat untuk apapun namanya kebaikan, termasuk untuk menjadi pemimpin di masa depan 2024 ini, Allah mudahkan. Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua. Yang hari ini anak-anaknya belum wisuda, yang masih dalam keadaan sakit, insyaAllah yang belum wisuda Allah wisudakan, Allah lancarkan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Yang belum berjodoh Allah pilihkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur, ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, ampuni istri dan suami kami, anak cucu dan keluarga kami, pemimpin dan ulama-ulama kami. Wahai Allah, ampuni wabil khusus kepada kami yang sudah mendahului kami. Lapangkan dalam kuburnya ya Allah, dan biarkan dalam kuburan menghimpit tubuh Tuhan. Berikan kemudahan ketika menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Berikan dalam kuburnya
Surganya Allah min riyadil jannah. Jauhkan daripada lubang-lubang api neraka. Bangkitkan mereka semua ya Allah beserta orang-orang yang baik. Kumpulkan mereka semua ya Allah dengan orang-orang yang baik. Berikan catatan amalnya di tangan kanan yang baik. Baiki mereka di padang mahsyar. Berikan kendaraan yang baik ketika meniti siratal mustaqim. Hindarilah dari azabmu ya Allah. Tempatkan mereka semua ke dalam keindahan syurga ya Rabbal. Wabil khusus pula ya Allah untuk kedua orang tua kami yang masih hidup. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, angkat segala macam penyakitnya. Berikan kami kesempatan berbakti kepada-Nya. Berikan kami kesempatan ya Allah membangunkan rumah yang layak untuknya. Berikan kami kesempatan untuk memberikan pakaian terbaik untuknya. Sempatkan kami ya Allah menafkahi setiap bulan untuk dirinya. Sempatkan tangan kami yang sedang berdoa ini ya Allah menggenggam tangan mereka bertawaf di Ka'bah-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wahai Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin, masukkan dalam hati kedua orang tua kami ya Allah agar mau menjaminkan syurga kepada kami anak-anaknya. Benar ya Rabbal alamin, syurga kami tergantung kepada keriduan hati mereka. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, seperti apa baiknya kami kepada kedua orang tua kami, jadikan anak-anak kami ya Allah jauh lebih baik kepada kami ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati mereka, lembutkan perasaan mereka, tuturkanlah mereka kepada kami ya Allah dengan dijagakan. Jadi kalau akal fikiran mereka ya Allah senantiasa terbuka dengan segala kekurangannya. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah anak-anak kami permata hidup dan kebanggaan jiwa, penghilang lara, penghilang duka ya Rabbal alamin. Jadikanlah mereka semua pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Rabbal alamin. Kami bermohon kepada Engkau, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah sebagaimana kebahagiaan rumah tangga Nabi Adam dan Hawa, Nabi Ibrahim dan Sarah, Nabi Yusuf dan Zulaikha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadiijah. Ya Rabbana ya Rabbal alamin, berikan kepada kami rezeki yang halal bagi baik. Ada rezeki kebahagiaan dari selangit turunkan ya Allah. Ada kebahagiaan dalam bumi keluarkan. Ada yang susah mendapatkan maka mudahkan. Ada yang haram sucikan. Ada yang jauh dekatkan. Ada yang kurang mahal dicukupkan ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wahai Rabb, jadikan tahun ini kami lebih baik daripada tahun kemarin, dan di masa yang akan datang kami lebih baik daripada tahun ini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu menjauhinya. Berikanlah Indonesia ini ya Allah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikanlah kepada kami negeri yang penuh diberikan rahmat, nikmat, hidayah dan kekuatan dari sisi manapun yang Engkau kehendaki ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang alim, pemimpin-pemimpin yang bijak dan bijaksana ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kebersamaan kami di Baitus Salam ini ya Allah adalah kebersamaan hanya karena Engkau. Berikanlah pertemuan yang pertemuan karena Engkau, berpisahnya juga berpisah karena Engkau. Jadikanlah ya Allah persaudaraan di sini ya Allah persaudaraan terbaik yang pernah ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizul ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Baitul Salam Bapak Haji Asri Fauzan, tentu sangat arif dan bijaksana. Terima kasih kepada Ustaz Edi Azhar atas bimbingan dan pemahamannya. Demikian acara kita pada malam ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.